Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 Juli 2025 dengan judul Bekas-bekas Luka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita ikuti penjelasannya. Apakah Anda memiliki bekas-bekas luka akibat kecelakaan di masa lalu? Saya punya beberapa dan ada cerita di balik masing-masing luka tersebut. Ada bekas luka samar di bagian belakang tangan kanan yang saya sukai selama bertahun-tahun, di mana anjing keluarga kami menggigit saya pada hari ketika dia mati. Dia berkeliaran di jalan melawan perintah saya dan ditabrak truk tepat di depan mata saya. Saat dia terbaring sekarat di tengah-tengah jalan, saya menyadari bahwa saya harus mengeluarkan dari lalu lintas. Jadi saya meraih talinya dan untuk menyeretnya ke pinggir jalan. Pasti rasa sakit menyiksanya, karena dia tiba-tiba menggigit tangan saya untuk membuat saya berhenti. Dia membenangkan giginya ke dalam daging tangan saya, meninggalkan luka tusukan yang dalam. Semenit kemudian dia mengembuskan nafas terakhirnya. Hari ini, bekas luka kecil itu menjadi pengingat bagi saya tentang seekor anjing herder yang sangat saya sayangi saat masih kecil. Menariknya, Tuhan menciptakan tubuh kita untuk mampu sembuh dari cedera, tetapi juga dari bekas luka. Ini mungkin adalah akibat dosa, karena kita tidak meregenerasi jaringan baru dengan sempurna. Tetapi saya tidak membenci benjolan dan kerutan kecil itu. Itu semua kembali mengingatkan saya akan kesalahan, membangkitkan ingatan akan peristiwa masa lalu, dan memberikan alat belajar visual untuk anak-anak saya. Ketika mereka bertanya, bagaimana Anda melakukan itu? Itu memberi saya kesempatan untuk berbagi pengalaman yang dapat menyelamatkan mereka dari rasa sakit di masa depan. Ada jenis luka lain, luka emosional, jenis yang tidak bisa Anda lihat, yang kita banyak bersama kita juga. Banyak luka emosional yang tidak sembuh dengan sempurna juga, tetapi meninggalkan jejak samar sebagai pengikat, menyedihkannya atas kesalahan masa lalu. Luka-luka itu mungkin disebabkan oleh orang asing, teman, atau bahkan anggota keluarga. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana bekas-bekas luka ini bisa dihilangkan. Tuhan menyembuhkan semua bekas luka dan mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Pada kedatangannya yang kedua, kita tidak hanya diberikan tubuh baru yang sempurna, namun juga rasa sakit dan duka dalam hidup ini juga akan terhapuskan seperti ayat kita hari ini meyakinkan kita. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Pelajaran apakah yang telah Anda petik dari bekas-bekas luka dalam hidup yang telah membentuk Anda menjadi orang yang lebih baik? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.